Halo, selamat malam. Hubungan dua kawan koalisi Jokowi, PDI Perjuangan dan Gerindra memanas jelang Pilpres 2024. Gesekan semakin kencang setelah kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko mendeklarasikan dukungan ke Prabowo Subianto sebagai calon presiden. PDI Perjuangan menyebut aksi pembajakan kubu Prabowo itu sebagai upaya mengadu domba partai. Belum lagi serangan PDI Perjuangan ke Gerindra menyasar proyek food estate di Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto. Di tengah ketegangan PDI Perjuangan dan Gerindra, Presiden Jokowi mengingatkan antar kawan sendiri jangan saling sikut dan saling memanasi. PDI Perjuangan versus Gerindra, panas kawan koalisi Jokowi. Bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Partai Gerindra dan politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko melakukan deklarasi relawan Prabu di Marina Convention Center Semarang, Jawa Tengah, Jumat sore. Relawan Prabu yang merupakan akronim dari Prabowo Budiman Bersatu digawangi langsung oleh mantan aktivis PRD Budiman Sujatmiko dengan melibatkan massa pergerakan dari rakyat kecil, buruh, dan petani yang ada di Jawa Tengah. Bagi Budiman, dukungannya terhadap Prabowo tak lebih dari harapan membawa Indonesia memiliki masa depan yang lebih baik, meski berbeda dengan sosok yang diusung PDI Perjuangan. Saya mengajak Pak Prabowo ke Semarang ingin menunjukkan bahwa perpecahan itu sia-sia. Prabowo menyatakan dukungan Budiman menambah kekuatan baru untuk dapat memenangkan Pilpres 2024. Dan saya tadi sangat terima kasih beliau menyatakan dukungan kepada saya dan akan berjuang bersama saya karena kita punya ternyata cita-cita yang sama. Deklarasi dukungan Budiman ini menambah daftar panas hubungan Gerindra dengan PDI Perjuangan di Pilpres 2024. Sebelumnya, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengkritik secara gamblang proyek food estate yang merupakan program Presiden Joko Widodo yang dijalankan salah satunya oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Hasto mengkritik implementasi proyek food estate yang dinilai terdapat sejumlah pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari proyek tersebut, seperti dibentuknya PT Agrinas yang diisi oleh sejumlah pengurus partai politik dan kerabat yang menyalahgunakan anggaran negara. Yang dikritisi oleh PDI Perjuangan ketika implementasinya ada vested of interest sehingga dibentuk misalnya PT Agrinas yang diisi oleh sahabat-sahabat dan juga dari partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan di dalam menggunakan anggaran dari negara. Hasto bahkan menyebut proyek food estate sebagai bentuk nyata kejahatan lingkungan. Menanggapi tudingan Hasto, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut program lumbung pangan atau food estate merupakan kebijakan pemerintah Jokowi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hanya menjalankan program itu sebagai bagian dari kabinet Jokowi. Jokowi pun angkat bicara menanggapi kritik Hasto soal program food estate atau lumbung pangan. Menurut Jokowi, program untuk mewujudkan ketahanan pangan itu memang tidak mudah. Problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, Kalau kita nggak berani, baru gagal pertama sudah mundur. Sampai kapanpun lupakan.
Gesekan panas lain PDIP dengan Gerindra juga terkait tentang deklarasi 4 partai koalisi Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta Pusat. Hasto sepakat dengan pelaporan relawan Ganjarian Spartan ke Bawaslu itu dan menyebut Museum Proklamasi adalah tempat yang sakral dan tak boleh digunakan untuk melakukan kampanye ataupun aktivitas politik praktis karena melanggar undang-undang. Jokowi pun menyoroti situasi jelang Pilpres 2024 yang mulai memanas. Dia menekankan justru yang panas antar kawan sendiri mulai saring panas memanasi tanpa menyebut secara jelas siapa yang panas. Dan repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Sudah mulai saling panas memanasi. Sebelumnya Jokowi menampik kalau dirinya ikut campur urusan Pilpres 2024. Jokowi menyinggung soal politikus yang menjual namanya dengan kode arahan Pak Lurah. Jokowi menegaskan yang punya kewenangan adalah partai politik. Saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Tim Liputan CNN Indonesia. Kalau food estate kita sukseskan, tetapi yang dikritisi oleh PD Perjuangan ketika implementasinya ada vested of interest. Problem di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi, repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Sudah mulai saling panas memanasi. Hubungan dua kawan koalisi Jokowi, PDI Perjuangan dan Gerindra memanas jelang Pilpres 2024. Gesekan semakin kencang setelah kader Partai Banteng Budiman Sujatmiko mendeklarasikan dukungan ke Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden. PDI Perjuangan menyebut aksi pembajakan kubu Prabowo itu sebagai upaya mengadu domba partai. Belum lagi serangan PDI Perjuangan ke Gerindra menyasar proyek food estate di Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Di tengah ketegangan PDI Perjuangan dan Gerindra, Presiden Jokowi mengingatkan antar kawan sendiri jangan saling sikut dan saling memanasi. PDI Perjuangan versus Gerindra, panas kawan koalisi Jokowi. Malam ini kita akan langsung membahasnya dengan narasumber yang ada di studio. Saya perkenalkan satu-satu. Dari yang paling ujung kanan ada Mas Ubedillah Badrun, pakar sosial politik dari UNJ. Selamat malam Mas Ubed. Selamat malam, Mbak Nana. Ada tenaga ahli utama KSP, Mas Johannes Joko. Selamat malam Mas Joko, ini belum apa-apa ketawa Mas Joko. Ada politikus PDI Perjuangan, Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Malam Tante Nana. Oke, jangan gitu dong. Ada Ketua DPD DKI Partai Gerindra, Bang Ahmad Riza Patria. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, udah gak jadi Wagub, sekarang jadi jubir ya. Ada Ketua Bapilpres dari Projo, Bang Panel Barus. Selamat malam Bang. Selamat malam, Nah. Selamat malam. Oke. Dan seperti biasanya kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa pada malam hari ini sebagai bentuk partisipasi publik ya. Mengingat teman-teman pemilih muda jumlahnya 60% pada pemilu 2024 nanti. Dan sudah bergabung melalui sambungan virtual ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul. Selamat malam teman-teman dari Esa Unggul. Silakan nanti teman-teman bisa mengkritik, mengajukan pertanyaan, mengajukan pendapat juga boleh. Karena suara kalian matters pada pemilu 2024. Ini kalau BEM-BEM yang lain sudah menantang para capres untuk datang ke kampusnya untuk berdebat. Nah nanti siapa tahu teman-teman dari Esa Unggul juga akan menantang tim ses dari capres ini untuk saling mengemukakan pendapatnya. Saya akan langsung ya
ke Bang Deddy dulu. Bang Deddy. Aduh, siap-siap nih. Oke, Bang Deddy ini sekjen Anda, sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto dalam seminggu ini mengeluarkan pernyataan yang cukup keras ya. Yang pertama adalah menyerang soal proyek food estate yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto, di mana proyek food estate itu ada di Kementerian Pertahanan. Terus kemudian Mas Hasto juga menyebut bahwa dukungannya Mas Budiman Sujatmiko kepada Pak Prabowo Subianto itu sebagai bentuk pembajakan dan sebagai bentuk politik adu domba. Pertanyaan saya Bang Deddy, apakah ini artinya memang PDI Perjuangan mulai menabuh genderang perang ke Gerindra, ke Pak Prabowo? Wah, kok kita seperti di zaman abad pertengahan ya, mau perang pergi gedung-gedung. Itu terlalu berlebihan. Saya kira begini, sewaktu Ibu Mega pulang dari Bali hari Minggu sore, ya, itu Pak Sekjen menjemput Ibu, ya, turun dari pesawat sambil jalan, Ibu ngomong gini sama Pak Sekjen, tolong koordinasi dengan teman-teman anak-anak yang kepala daerah. Ini El Nino akan sangat parah. Ya, pangan kita pasti akan bermasalah. Juga dari luar itu ada kemungkinan berpotensi tidak melakukan ekspor bahan pangan. Jadi tolong dikonsolidasikan gitu. Ya, kemudian kami melihat mungkin Pak Sekjen berkontemplasi dan mikir sebenarnya saya nggak tahu ya suasana ketika beliau bicara gitu. Tapi sebenarnya ingin mengingatkan bahwa kita punya persoalan yang sangat serius. Berpotensi sangat serius terkait dengan pangan. Kita dengar misalnya negara-negara barat itu sudah tidak ada potensi tidak mau mengekspor gandum, kedelai dan sebagainya. India sudah menyatakan kemungkinan besar tidak akan mengekspor beras. Demikian pula Vietnam dan Thailand. Jadi sebenarnya message utamanya di sana bagaimana kita menghadapi situasi ke depan yang sangat tidak bersahabat ini gitu. Tapi memang kemudian beliau juga memasukkan kritik karena sebenarnya ingin mempertanyakan ini kelanjutannya seperti apa. Kita kan butuh menghadapi situasi ini. Sebenarnya semacam alert call lah sebenarnya gitu ya. Tapi kan ya biasalah kemudian di media yang muncul kan soal kejahatan lingkungan atau apa. Karena kan memang kita lihat di media sosial dan juga termasuk Kompas melaporkan tentang kondisi di tempat dilakukan food estate. Ya kan, tapi sebenarnya kan food estate juga banyak, tidak hanya di Kalimantan Tengah, ada di Parsoburan sana, di Umbahas dan yang lain gitu. Saya kira itu sebenarnya konteksnya, tapi kemudian kan di leverage menjadi isu serang menyerang, kritik mengkritik. Tapi sebenarnya itu ada alert call. Oke, Bang Deddy, tapi secara spesifik ya Pak Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto mengatakan bahwa proyek food estate ini merupakan kejahatan lingkungan yang menguntungkan beberapa pengurus parpol tertentu. Ini maksudnya apa? Menyerang ke Gerindra? Sebentar, saya jelaskan dulu kan belum tentu Gerindra. Jadi memang kita kan melihat kami banyak masuk, saya banyak menerima karena dapil saya juga kan di Kalimantan. Itu video-video warga yang kemudian tersingkirkan dari pemukimannya, kemudian hutan yang kemudian ditinggalkan begitu saja, tidak ada follow up-nya. Itu kan sampai juga ke kita. Ya, nah itu banyak keluhan kalau kita buka TikTok atau apa itu banyak sekali. Berarti memang bermasalah proyeknya kalau menurut PDI Perjuangan. Ada masalah lingkungan di sana, ada masalah orang setempat yang belum ada jawaban. Di mana nih yang di Gunung Mas ini? Ya, dikelola oleh Kementerian Pertahanan. Nah, soal dikelola Kementerian Pertahanan kan sebenarnya begini nih. Anggaran itu memang tidak ada dari Kementerian Pertahanan. Oke, dari APBN. Adanya APBN itu dari Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR. Itu 2,2 something kalau saya nggak salah. Di Kementerian Pertahanan sendiri tidak ada anggaran itu. Karena memang Kementerian Keuangan memutuskan bahwa itu bukan tupoksi Kementerian Pertahanan. Nah, tapi kan kemudian memang yang kita dapatkan informasi juga bahwa kemudian anggaran yang dari Kementan dan PUPR itu kabarnya, ya ini kan juga menjadi pertanyaan banyak orang bahwa ada di sana yang namanya Yayasan Pengembangan Sumber Daya Potensi Pertahanan dan ada Agrinas di sana. Nah ini kan kita pengen kepastian ini proyek negara atau apa gitu. Tapi kita tahu persis bahwa kemudian anggaran yang tadinya dialokasikan untuk food estate itu kemudian oleh Kementerian Pertahanan digunakan untuk anggaran yang sesuai dengan tupoksinya. Dan 2023-2024 tidak ada anggaran untuk ke sana. Jadi artinya menurut PDI Perjuangan soal proyek food estate yang tadi berkaitan ataupun dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan ada Agrinasnya di situ menguntungkan. Tidak hanya kemungkinan Kementerian Pertahanan, partai-partai tertentu. Kuasa anggarannya itu kan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR.
Jadi ya tidak hanya Kementerian Pertahanan, dua kementerian itu juga menjadi pihak yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran negara itu. Oke. Tapi ini menyasar ke pengurus parpol, menguntungkan pengurus parpol tertentu, ini siapa maksudnya? Harus tanya yang ngomong, jangan tanya saya. Oke, tapi kalau menurut PDI Perjuangan? Oh, saya nggak bisa mewakili dalam hal itu. Tapi ini bukan untuk menyerang Partai Gerindra ya? Seharusnya sih tidak. Oke, Tapi jadi, memberikan kepastian pada publik. Karena di tingkat elit rumor itu sangat kencang. Apa elitnya? Tadi saya udah ngomong, masa diulang lagi, lu ngomporin. Enggak apa yang di tingkat elit, apa kan masyarakat nggak tahu. Tadi kan saya udah ngomong. Oke, yang ulang aja bagaimana? lagi. Yang tadi gue udah bilang kan ada isu. Oke, tapi Presiden bela food estate, saya akan putarkan harus ya. dong. Pernyataan dari Presiden Jokowi tentang food estate. Oke, ada? Oke, harusnya ada nih pernyataan Presiden Jokowi soal food estate. Nggak ada ya? Oke, kita tanya ke Gerindra. Bang Riza, jadi tanggapannya bagaimana? Bahwa proyek food estate yang tadi disebutkan ini sebetulnya anggarannya nggak dikelola oleh Kementerian Pertahanan, tapi dikelola oleh Kementerian PUPR dan juga dikelola oleh Kementerian Keuangan, tapi memang yang melaksanakan kan Kementerian Pertahanan melalui yayasan, kemudian ada Agrinas di situ yang ditenggarai, ada beberapa pengurus Partai Gerindra di situ. Ya, yang pertama, saya kira kita semua sebagai sebuah bangsa dan bangsa-bangsa lain di dunia ini kan karena ada perubahan iklim dan sebagainya, memang mengkhawatirkan soal ketersediaan pangan. Saya kira itu suatu yang baik. Jadi apa yang disampaikan Ibu Megawati tentang kita harus hati-hati, waspada, saya kira itu suatu yang baik. Itulah juga sebabnya sejak awal Bapak Prabowo itu selalu mengkampanyekan pentingnya kedaulatan pangan. Sekalipun kita Indonesia bangsa yang subur, tanahnya, sumber daya alam yang luar biasa, tetap kita harus waspada, hati-hati. Makanya selalu saja dalam Pilpres Pak Prabowo selalu punya kampanye yaitu kedaulatan pangan. Dan bahkan Indonesia ini harus menjadi super power pangan di dunia. Itu dulu satu. Ya. Yang kedua, terkait Pak Menteri Pertahanan Bapak diminta oleh Presiden, itu kan bukan keinginan kami. Betul sampaikan Mas Dedi tadi bahwa core pangan itu kementerian teknisnya itu ada di mana? Ada di Kementerian Pertanian. Kemudian selama ini dibantu oleh Kementerian PU terkait irigasi dan lain sebagainya. Tapi pengelolaan utamanya Kementerian Lingkungan. Pengelolaan utamanya nah kebetulan sekarang ada gagasan food estate dari Bapak Presiden. Bapak Presiden kali ini melibatkan Kementerian Pertahanan. Mungkin maksud Bapak Presiden adalah, ini pemikiran saya pribadi, mungkin saya bisa salah, nanti tanya Bapak Presiden. Mungkin Bapak Presiden melihat bahwa pangan ini menjadi penting, Bapak Prabowo mungkin dianggap menteri yang berkinerja baik, ditambah lagi satu tugas tambahan yang di luar core pertahanan negara, yaitu pertahanan pangan. Itu saja kita berpikir positif sedikit. Tapi hasilnya kenapa? Bagaimana? Kenapa Pak Jokowi menunjuk Pak Prabowo membantu sifatnya, menyiapkan lahan strategis. Menyiapkan strategis ini bukan sekarang, dulu zaman Bung Karno, Pak Harto juga sudah kita sering dengar sekian juta lahan gambut dan sebagainya. Memang tidak mudah, perlu waktu. Apa yang disampaikan Pak Jokowi, sekalipun teman-teman melihat Pak Jokowi membela Pak Prabowo, tapi yang sampaikan Pak Jokowi itu betul, bahwa yang namanya membangun pangan di tanah yang belum terbiasa digunakan untuk bercocok tanam sebagai perlu waktu, tidak langsung tanam langsung jadi. Bahkan Pak Jokowi memberi gambaran mungkin tanaman yang pertama. Oke, berarti diakui ya yang pertama ini gagal begitu? Bukan pertama yang gagal, semuanya perlu proses. Oke. Jadi yang memang butuh waktu beberapa kali. Betul jadi dong. Memang sekali dua kali gagal nggak apa-apa. Bukan sekali dua kali gagal, semuanya butuh proses. Proses itu bukan gagal, beda. Proses itu bagian. Orang tubuh itu dari bayi sampai besar itu bukan gagal, itu sebuah proses untuk menjadi besar. Jadi bahwa dikatakan, sebentar Bang Riza, bahwa dikatakan bahwa proyek food estate ini menguntungkan beberapa pengurus parpol, termasuk parpol Anda, itu gimana tanggapannya? Silakan ya, mungkin karena mohon maaf karena Pak Prabowo Menhan, kemudian ketua umum partai, kalau orang berasumsi demikian itu kita memaklumi lah ya, kita ini bangsa yang besar, jadi kita ini udah terbiasa, apalagi Pak Prabowo, kami Gerindra tuh biasa diisukan demikian, difitnah, itu biasalah. Yang penting masyarakat melihat apakah itu benar atau tidak, apa yang telah dikerjakan, niat baiknya, ya mohon maaf Pak Prabowo itu apa-apa malah
sedapat mungkin menggunakan, mohon maaf, uang sendiri. Jadi nggak ada dapat untung ya dari proyek food Ya estate? nggak ada, boro-boro untung, mungkin malah rugi. Oke, saya putarkan ini pernyataannya Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kita dengarkan bersama, lalu pernyataannya Presiden Jokowi, langsung aja kita rendeng. Karena itu membangun kedaulatan pangan kita. Tetapi yang dikritisi oleh PDI Perjuangan ketika implementasinya ada vested of interest sehingga dibentuk misalnya PT Agrinas yang diisi oleh ya sahabat-sahabat dan juga dari partai-partai politik yang seharusnya tidak ikut campur tangan di dalam menggunakan anggaran dari negara. Oke, kita dengarkan bersama pernyataan pembelaan dari Presiden Jokowi, ada nggak tentang food estate? Ada. Membangun food estate, membangun lumbung pangan itu tidak semudah yang Bapak Ibu bayangkan. Tanaman pertama biasanya gagal. Nanam kedua masih paling-paling bisa berhasil 25%. Ketiga baru biasanya ke-7, ke-6, ke-7 itu biasanya baru pada kondisi normal. Jadi semuanya akan diperbaiki. Dan semuanya harus dievaluasi, harus dikoreksi, harus diulang, kalau kita nggak berani baru gagal pertama sudah mundur. Sampai kapanpun lupakan. Itu Sekjen Anda jelas menyebut ada vested interest, ada kepentingan tertentu gitu yang menguntungkan beberapa orang pengurus partai. Terus kemudian Presiden Jokowi mengatakan bahwa ya wajar kalau misalnya gagal, percobaannya bisa sampai ke-6, ke-7. Ada pembelaan dari Presiden? Ya tentu Presiden harus membela karena itu kebijakan. Dan sejak awal kita juga membela, Pak. Oke. Makanya kan yang ditanyakan Presiden Mas Hasto itu kan ujungnya. Ini gimana? Karena untuk 2023, 2024 tidak ada anggaran lagi dialokasikan ke sana. Sebenarnya hal pentingnya di sana, bukan hal politiknya gitu loh. Tapi karena begini, saya termasuk orang yang pertama bicara soal ini. 20 April 2020 saya udah bicara. Beberapa waktu kemudian Ibu Mega bicara. Sebenarnya yang dalam bayangan kita itu adalah sebenarnya tidak hanya yang bersifat project base seperti food estate, tetapi juga diversifikasi pangan, ya. Lalu pangan berbasis wilayah, lalu pemanfaatan lahan kritis dan sebagainya, lumbung pangan desa. Sebenarnya itu. Tapi ketika kemudian pemerintah memutuskan food estate, Pak Sekjen kita semua memang terpaksa harus mendukung kan. Saya ini orang yang terlibat misalnya ketika Bu Erna Witoelar menjadi Menteri PUPR, saya itu dikirim ke PLG itu. Proyek lahan gambut itu 6 bulan saya live in di sana. Ya, saya juga melihat di dapil saya di Kabupaten Bulungan, food estate zaman Pak SBY juga menjadi persoalan yang serius. Jadi sebenarnya dari sisi kita, walaupun kita tidak mungkin bicara itu ketika sudah diputuskan pemerintah, ya kita kan harus dukung. Tapi kan kemudian ketika ada persoalan sekarang kita hadapin karena krisis Ukraina, karena krisis kemudian harga komoditas, kemungkinan potensi negara-negara penghasil bahan pangan tidak akan mengekspor, kan ini problem besar bagi kita. Jadi mungkin Pak Sekjen berkata keras urusan ini supaya segera dibenahi sebenarnya. Karena ancaman di depan mata. Oke, tapi ini momentumnya dekat sekali dengan pemilu 2024. Jadi pernyataan Sekjen Anda itu dianggap pernyataan politis menyerang begitu. Kalau ini disampaikan sebelumnya mungkin nggak akan seperti itu. Kalau disampaikan itu setelah Pilpres kan nggak relevan. Kenapa nggak disampaikan sebelum-sebelumnya? Kalau sudah tahu bahwa tadi kan saya udah cerita. Oke, tadi kan Anda katakan kalau saya sendiri soal food estate, Anda boleh cek di media. Saya mengkritik soal itu. Bahwa seharusnya tidak ke sana. Itu oke lah. Tetapi yang soal diversifikasi pangan, pangan berbasis wilayah, kalau dia sagu ya sagu, jangan dipaksa beras. Itu kan harus dipikirkan. Lahan-lahan tidur, lumbung desa, itu kan semuanya harus digerakkan, kolaborasi bersama. Jadi dia tidak hanya project base, karena sudah terbukti. Zaman Pak Soeharto gagal, zaman Pak SBY gagal, Papua gagal, Bulungan gagal, kan semua gagal. Yang sekarang menurut PDI Perjuangan akan gagal. Harus ada kejelasan. Mau dilanjutkan apa tidak? Saat ini kan stuck, berhenti. Itu yang terjadi sekarang kan. Dan kita tidak melihat anggarannya nanti ya. Kita tidak melihat itu ada di anggaran 2023 dan 2024. Jadi berpotensi untuk berhenti. Sudah berhenti. Saat ini berhenti. Saat ini berhenti dan tidak ada hasilnya menurut PDI Perjuangan. Belum, Mbak. Kan ini yang menjadi persoalan kan di sana mau ditaruh tanam singkong yang kemudian diolah dibangun pabrik tapioka. Nah, ini kan semua
tidak terjadi. Jadi menurut PD Perjuangan ini proyek mangkrak? Proyeknya berhenti, Mbak. Ya berhenti itu mangkrak ya berarti ya? Kan terserah, Oke, saya mau pakai tanya. berhenti. Oke, sebelum ke istana, proyeknya ini nggak jalan, mangkrak. Ya ini kan kebijakan pemerintah, kebijakan presiden. Memang kebijakan itu kan berkelanjutan. Ya Tapi kan nggak ada di anggaran 2023-2024. Iya, itu tentu kan Bang harus Berhenti dipertanyakan kepada pemerintah, khusus Kementerian Keuangan, kenapa tidak dianggarkan. Ya sekarang kan kita mengerti kondisi keuangan kita, hutang kita, dan sebagainya. Jadi ada prioritas-prioritas tertentu yang memang oleh pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, ada yang mungkin diprioritaskan. Sehingga program ini mungkin masih perlu tahapan-tahapan berikutnya. Tapi Kementerian Pertahanan tidak berusaha untuk memperjuangkan proyek ini ya? Padahal kan ini proyek yang sangat penting. Kita akan menyambut krisis pangan. Itu sudah clear bahwa Kementerian Pertahanan menurut kajian Kementerian Keuangan tidak bisa melaksanakan itu. Oke, karena jadi dianggap gagal. Bukan dianggap gagal. Bukan gagal. Jadi bukan mereka yang harus meneruskan. Oke. Jadi Nana ini kan ada core-nya. Core bisnisnya di mana? Di Kementerian. Tapi kan Pak Presiden melihat bahwa dalam kondisi ini, tadi saya bilang Pak Prabowo mungkin dianggap berkinerja baik. Karena ini ketahanan pangan, Kementerian Pertahanan, Kedaulatan Negara, ditambah lagi tugas baru yang memang selama ini tidak pernah ditugaskan oleh Kementerian Pertahanan. Baru kali ini saya menyikapinya positif. Kenapa Pak Jokowi memberi tugas ini kepada Pak Prabowo? Kenapa? Karena pangan ini merupakan bagian kedaulatan bangsa juga. Itu satu. Kedua, dianggap tadi Pak Prabowo dianggap cakap memimpin. Ketiga, memang ini dalam kondisi yang mungkin ke depan darurat, perlu penanganan cepat dan strategis dan luar biasa. Itu kenapa ditunjuk Pak Prabowo. Mohon maaf, mungkin juga kalau menterinya bukan Pak Prabowo mungkin tidak ditunjuk juga. Tapi dalam perjalanan ditunjuk Kementerian Pertahanan. Iya. Karena diasumsikan kan mereka punya TNI yang bisa bergerak cepat. Ya tentu kan Kementerian Pertahanan kan punya SDM yang cukup, ya yang banyak, yang terampil, yang terlatih dalam arti disiplin dan sebagainya. Nah itu saya kira banyak pertimbangan-pertimbangan. Marilah kita sikapi semua ini sebagai suatu kebijakan yang berniat baik apa yang dibuat kebijakannya berniat baik, tapi ya kan anggarannya besar sekali Bang. Ketika kemudian ya kalau anggaran pangan mana ada yang nggak besar, orang urusan pangan 270 juta tentu besar, malah mungkin dianggap kurang. Tapi marilah kita sikapi ini sekali baik, mari kita sebagai sebuah bangsa bersatu menyikapi ini. Tadi sampaikan Ibu Mega betul, ke depan ini soal cuaca, El Nino dan sebagainya itu lebih penting. Baik. Jadi bukan kita ribut di sini, kemudian bagaimana melaksanakan ini supaya kita menjadi bangsa yang memiliki kedaulatan pangan yang baik. Mas Joko, saya ingin tanya ya, ini Presiden sampai membela, sampai pasang badan membela soal proyek food estate, padahal yang mengkritik adalah sekjen dari partainya sendiri, sekjen PDI Perjuangan. Enggak ya, begini Mbak Nana, harus diletakkan secara proporsional menurut saya. Kalau food estate itu kan kalau kita ingat dulu sejarahnya awalnya karena memang situasi pandemi. Pandemi COVID, ditambah pandemi COVID belum beres, rantai pasok suplai pangan di seluruh dunia belum ini, ada konflik Ukraina. Nah dalam situasi kita recovery pandemi COVID itu, Presiden mengambil inisiatif menjabarkan visi besarnya tentang kedaulatan pangan. Maka kalau kita bicara food estate, kita tidak hanya sekedar bicara tentang masalah Gunung Mas, tapi ada juga Pulau Pisang, ada di Humbang Asudutan tentang hortikultura, kemudian ada juga di NTT bicara tentang padi dan jagung, Kerom di Papua ada. Kalau kita lihat secara makro ini semua dulu dilakukan di wilayah-wilayah yang sulit. Memang karena situasi COVID maka dimintalah salah satunya Kementerian Pertahanan untuk melakukan penetrasi, untuk menyiapkan. Karena nggak mudah kalau kita melihat situasi lokasi dan geografisnya. Karena kalau diminta teman-teman petani atau warga sipil pun juga belum tentu. Nah, dalam situasi besar seperti itu, dalam konteks makro banyaknya spot-spot food estate, memang ada situasi di mana bahwa ada di situ lahan gambut. Salah satunya adalah di Gunung Mas yang memang itu butuh waktu, butuh proses untuk bisa dari lahan gambut itu untuk bisa nantinya menjadi lahan produktif. Nah, dalam situasi butuh proses inilah memang secara hitung-hitungan juga administrasi negara ada hal-hal yang memang harus dibenahi. Dan ketika dibenahi maka tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Deddy dari Kementerian Keuangan, kemudian ini tidak bisa dilanjutkan dulu, ditahan dulu, perlu perbaikan-perbaikan. Kalau dibilang ini stop, ya enggak stop juga gitu loh. Tapi bahwa kritik dari PDI Perjuangan, Sekjen PDI Perjuangan itu menjadi masukan yang bagus sekali bagi pemerintah dan juga seluruh komponen pemerintah untuk kita
kembali lihat esensi dari food estate ini apa. Tapi dari KSP melihat ataupun mengevaluasi betul nggak bahwa memang ada vested interest yang menguntungkan beberapa orang dari pengurus parpol dari proyek food estate ini? Kalau dari KSP kita melihatnya bukan tentang siapa yang melakukannya, Mbak, tapi hasilnya. Dan bagaimana proyek ini di-create, kemudian hasilnya seperti apa. Kita lihat misalnya di Humbang Has tentang hortikultura oke. Kerom sekarang hasilnya sudah oke. Kemudian di Belu, di NTT juga sudah oke. Nah situasi-situasi ini memang ada yang belum oke, ya inilah yang kita perbaiki. Jadi kritik dari PDI itu suatu kritik yang bagus dan ini memang untuk perbaikan kita ke depannya. Itu juga yang dipahami saya yakin oleh teman-teman dari Gerindra maupun juga teman-teman PDI. Intinya ini semua untuk kebaikan kita bersama begitu. Saya mau ke Bang Panel. Bang Panel, kalau Anda melihat ya Bang Panel sebagai Ketua Bapilpres Projo, Presiden Jokowi head to head langsung memberikan pembelaan ataupun pasang badan begitu ya, membela soal proyek food estate. Padahal sebelumnya Sekjen PDI Perjuangan jelas-jelas mengkritik. Anda melihat ini sebagai bentuk dukungan ataupun condongnya Presiden ke Pak Prabowo, Anda melihatnya begitu? Enggak lah. Saya pikir yang disampaikan Pak Jokowi itu kan kita harus cerna juga, kita harus maknai juga. Bahwa yang disampaikan Pak Jokowi itu real. Dia bilang nggak mudah bikin food estate ini. Sama kayak orang mau bangun usaha lah. Mbak Nana mau bangun usaha. Bangun usaha pertama gagal, bangun usaha kedua gagal. Mungkin yang ketiga, yang keempat Mbak Nana berhasil. Jadi itu satu upaya dari bangsa yang saya pikir nggak boleh kemudian belum apa-apa dijudge sebagai satu hal yang tidak baik. Saya pikir tadi teman-teman sudah menyampaikan niat daripada pembangunan program food estate ini kan untuk merespon situasi yang tidak pasti, ada kondisi kedaulatan pangan. Jadi Anda nggak melihat ini sebagai bentuk dukungannya Pak Jokowi ya terhadap Pak Prabowo ya? Saya lihat biasa aja itu. Dan saya pikir yang disampaikan Pak Jokowi benar-benar saja. Oke, jadi nggak melihat bahwa ini sesuatu bentuk dukungan ya? Meskipun ini tadi ada kritikan. Ya dia hanya bilang bahwa membangun food estate ini tidak mudah. Oke. Iya kan? Perlu dicoba berkali-kali. Mungkin baru nanti ada hasil yang berarti kritikan yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan salah kalau menurut Projo? Iya. Udah dijawab sama Pak Presiden. Iya kan? Saya ingin tanya ke Projo. Kalau tadi dijawab oleh Presiden, kalau dari Projo bagaimana? Apanya? Ya tadi pendapat soal bahwa ini kejahatan lingkungan, menguntungkan beberapa orang di partai. Iya. Kalau kemudian pilihan diksinya pakai kejahatan lingkungan, ini itu saya pikir berlebihan. Oke. Gitu. Oke, berlebihan. Dan dicek dulu kan Pak Sekjen itu kan bicara tentang keluhan warga yang hutannya udah ditebang, tapi kemudian tidak ada kejelasan nasib. Kan itu sebenarnya. Jadi keseluruhan konteks pernyataan Pak Sekjen itu yang diambil hanya soal kejahatan lingkungan gitu loh. Menguntungkan, ada vested interest, menguntungkan beberapa pihak di parpol. Tadi kan disebutkan. Ya itu kan apa namanya, itu kan paraphrase sebenarnya kalau menurut saya gitu. Jadi ginilah, saya melihat ada hal yang sangat penting yang harus kita bahas. Persoalan di depan mata itu adalah potensi, ancaman, ketersediaan pangan yang harus kita hadapi. Oke. Mas Ubed, kalau saya ingin Anda melihat ya, memotret secara sosial politik begitu pernyataan Presiden tadi yang jelas-jelas kemudian seolah membantah, itu kan seperti berbantah-bantahan ya di publik ya, ketika ada kritikan dari partainya sendiri, dari Sekjen PDI Perjuangan, kemudian Presiden tampak pasang badan. Anda melihatnya bagaimana? Saya kira kita perlu membacanya secara objektif ya. Dalam tradisi sosiologi politik itu ada namanya critical discourse analysis. Jadi kita membaca narasi itu dengan pendekatan yang cukup kritis. Misalnya kita lihat teks dari yang disampaikan oleh Sekjen PDIP dan teks yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Ini logikanya teks, kognisi sosial, dan konteks ya. Kalau kita lihat teksnya itu sebetulnya ada teks yang sangat kritis. Karena ada dua diksi di situ yang disampaikan oleh Mas Hasto. Pertama adalah diksi ada kejahatan lingkungan. Yang kedua ada diksi vested interest. Dua diksi itu sebetulnya sudah cukup untuk menjelaskan bahwa Mas Hasto, apakah dia secara individu atau secara partai, itu melakukan kritik terhadap kebijakan food estate. Dan memang kebijakan ini menurut saya kita perlu evaluasi lah. Karena masa selevel negara tidak bisa mempelajari kegagalan demi kegagalan, berbasis riset begitu, sehingga kemudian pencapaian untuk kebijakan ini bisa menjadi berhasil begitu. Kemudian yang kedua, pernyataan
presiden itu kan secara teks jelas itu pembelaan terhadap kebijakannya food estate. Dan itu terlihat bahwa apa yang disampaikan oleh presiden itu membela apa yang kemudian secara operasional kan dilaksanakan oleh Prabowo. Meskipun pembelaannya menurut saya diksinya sedikit masalah atau bermasalah. Misalnya masa sampai 7 kali gagal lalu itu kan aneh ya. Menurut saya ya 1-2 kali gagal mungkin, tapi sampai 7 kali kan bermasalah. Jadi ini menurut saya dari diksi dari kedua ini itu menunjukkan satu upaya kritik yang keras dan satu pembelaan yang keras. Jadi memang sebenarnya saya membacanya dari sedang ada berbantah-bantahan di publik. Betul. Sedang ada tensi politik yang cukup naik meskipun tidak sampai panas sekali ya antara PDIP dengan Jokowi. Dan saya kira kita lihat kok di narasi dan ini dalam politik nggak apa-apa, saling mengkritik itu nggak apa-apa. Saya kira itu. Jadi tensi politiknya cukup naik kalau menurut analisisnya Mas Ubed. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tensi politiknya sampai disebut tadi oleh Sekjen PDI Perjuangan ada politik adu domba ataupun divide et impera. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Kalau food estate kita sukseskan, tetapi yang dikritisi oleh PD Perjuangan ketika implementasinya ada vested of interest. Di lapangan itu tidak seperti semudah yang kita bayangkan. Jadi repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Sudah mulai saling panas memanasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan langsung lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber. Bang Deddy, saya akan langsung ya ke Bang Deddy ya. Ini Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto menyebut bahwa dukungan Budiman Sujatmiko kepada Prabowo Subianto itu adalah bentuk politik adu domba ataupun divide et impera. Ini berarti PDI Perjuangan merasa khawatir bahwa kader-kadernya tidak satu barisan mulai membelot dari keputusan partai? Itu harus ditanya sama Pak Sekjen ya, bahwa Anda sebagai kader melihatnya bagaimana? Saya baru mau jawab, lu terus nyerang mulu. Agak sabar deh. Jadi bahwa itu kemudian diksi itu digunakan oleh Pak Sekjen kan memang ada dasarnya. Pertama kan Budiman memang kan kader kita, pernah anggota DPR RI ya, kemudian deklarasi itu dilakukan di Kandang Banteng di Jawa Tengah. Jadi kan kita melihat bahwa itu ya walaupun itu haknya kan sebagai fatsun politik itu kan sama, misalnya ini PDI Perjuangan tiba-tiba rekrut orang Gerindra lalu deklarasi di Sumatera Barat. Kan itu kan ngajak perang kira-kira dari perspektif kami ya. Jadi kalau itu saya kira ya bisa dipahami Pak Sekjen sampai mengeluarkan kata seperti itu. Tetapi bahwa itu hak dari Budiman Sujatmiko atau Gerindra ya sah-sah aja, kan nggak ada yang bisa melarang ya kalau menurut saya. Berarti menurut PDI Perjuangan saat ini Partai Gerindra sedang mengajak perang dengan tadi deklarasi Budiman di Semarang, di Kandang Banteng. Tadi kan Anda mengatakan begitu tuh. Iya, ya kira-kira seperti itu pemahamannya kan. Oke, artinya ya perang dalam arti bukan perang bunuh-bunuhan ya Mbak ya. Perang dalam politik. Tetapi ya PDI Perjuangan merasa khawatir nggak ketika kemudian ada kadernya Budiman Sujatmiko, politisi senior yang punya track record, punya citra yang cukup bagus di masyarakat, kemudian membelot dari keputusan partai mendukung Prabowo Subianto bukan Ganjar Pranowo? Kita berpolitik dengan keyakinan Mbak. Kalau kita berpolitik dengan kekhawatiran, tiap hari ini harus makan Aprazolam atau Xanax nih. Ya, kita sudah terbiasa menghadapi pertarungan-pertarungan yang paling keras. Bahkan di antara semua partai politik yang ada, saya kira hanya PDI Perjuangan yang pernah menghadapi kekuasaan sedemikian kerasnya sehingga kantornya harus diserbu dan ratus orang mati dan hilang. Jadi kita tidak pernah berpolitik dengan kekhawatiran. Jadi nggak khawatir ya? Loh tidak lah. Meskipun kader-kadernya kalau khawatir saya nggak ada di sini hari ini Mbak. Jadi, mungkin lagi di kampung nih ngumpul sama tokoh-tokoh masyarakat. Ya. Jadi nggak masalah ketika seorang Budiman Sujatmiko memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto? Itu haknya dia.
Tetapi kan partai ini punya aturan. Punya fatsun, punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, punya peraturan organisasi, punya kode etik. Nah, itu kan yang harus kita tegakkan nanti ya pada waktunya. Jadi dari keputusan partai itu ataupun berdasarkan ADART partai, nasibnya Budiman Sujatmiko ini apa? Kita beri dia kesempatan untuk mengundurkan diri. Karena Budiman itu tahu persis aturan tata kelola organisasi. Ketika orang ya kita itu berlakukan demokrasi internal sampai partai mengambil keputusan. Kalau sudah mengambil keputusan masih berbeda, maka dilakukan pemecatan seketika. Karena itu menyangkut harkat martabak dan soliditas partai. Ambil contoh nih, Gubernur Kalimantan Tengah. Kita calonkan si A, lalu kader kita si B mencalonkan diri. Seketika kita pecat. Oke? Kemudian dia menang gubernur. Balik lagi kan tapi? Oh, dia datang balik, nggak kita terima Pak. Sebagai anggota tidak. Oke, jadi dan itu terjadi dimanapun. Sugianto Sabran bukan anggota PDI Perjuangan. Tidak pegang KTA PDI Perjuangan. Dan itu jangankan pilpres. Ya, pilkada, pilgub sama. Jadi ini nggak ada urusannya. Nah, yang salah ini kan Budiman nggak paham aturan partai. Dia berharap dipanggil dulu, diberi surat peringatan 2-3 kali. Enggak, ini beda. Kalau yang dikasih surat peringatan itu pelanggaran kecil. Tapi kalau korupsi, narkoba, tertangkap kayak kemarin kasus judi di dalam ruang sidang, itu mah pemecatan seketika, nggak ada urusan. Panggil memanggil. Yang mau dipanggil itu yang mau dibina. Gitu loh. Oke, Bang Riza, Gerindra dianggap mengajak perang PDI Perjuangan ketika Budiman Sujatmiko deklarasi Prabowo Subianto di kandang banteng di Semarang. Itu bahasa Nana. Enggak, itu tadi kan bahasanya Bang Deddy. Itu bahasa Bang Deddy, itu Budimannya, bukan Gerindranya. Gitu ya enggak, kan tadi kan saya tanya tadi. Jadi tanggapannya gimana? Oke, menanggapi pernyataannya Sekjen PDI Perjuangan bahwa ini politik adu domba. Ya maksud itu kan sah-sah saja. Pak Sekjen Mas Hasto kan udah kaliber lah berpolitik, sudah paham ya kan. Tapi saya yakin tidak dimaksudkan bagi Partai Gerindra, apalagi Pak Prabowo. Nggak pernah kami partai mengadu domba, apalagi Pak Prabowo. Justru Pak Prabowo itu orang yang dapat diterima, ya, mengakomodir semua kepentingan. Kemudian tokoh pemersatu dan juga tokoh yang mampu menggerakkan, mendorong semua potensi bangsa untuk maju. Itulah sebabnya kenapa Pak Prabowo ratingnya, rankingnya, elektabilitas naik terus. Lebih karena itu, sementara banyak capres sibuk medsos, sibuk selfie, sibuk kesana kesini, Pak Prabowo menjelaskan. Ya kan saya bilang capres lain. Capres lain siapa yang sibuk medsos, sibuk selfie ini maksudnya dianggap disebut. Maksudnya ini kan tahun politik, semua sibuk mencari simpati. Tapi Pak Prabowo bukan mencari simpati karena posisinya sekarang sebagai Menhan. Tugasnya melaksanakan tugas sebagai Menhan sebaik mungkin. Alhamdulillah jadi menteri kinerja baik. Itu juga ternyata masyarakat kita ini kan fenomena politik yang berbeda. Ternyata sekarang kita tercatat, oh rupanya masyarakat kita semakin cerdas, semakin jeli. Siapa sesungguhnya pemimpin tokoh yang betul-betul bekerja sehingga mendapat simpati. Jadi simpati itu bukan dicari-cari, diminta-minta, didatangi, bukan. Simpati itu datang dengan sendiri apabila kita jujur, disiplin, kerja dengan baik, simpati itu akan datang. Itulah kenapa Bapak Prabowo mendapat simpati yang baik. Sekarang kemudian kedua, tadi terkait adu domba, tidak ada. Hubungan Partai Gerindra dengan Partai PDI sekali lagi itu seperti saudara kembar. Hubungannya sangat baik sejak dulu orang tua mereka, Pak Sumitro, Bung Karno, hubungannya baik. Jadi kalau misalnya nanti ada kader Gerindra yang mendukung Ganjar Pranowo, buat Gerindra itu gak ada masalah ya? Etis-etis saja pertanyaan saya. Itu dialami semua partai. Caleg nih, mohon maaf, caleg kita ada yang pindah ke partai, kita nggak marah, ya kan? Ada caleg kita, udah jadi caleg dibesarkan pindah, nggak marah. Udah jadi kader, dibesarkan, dikampanyekan, dibiayakan, pindah ke kita nggak, Pak Prabowo nggak pernah marah. Jadi Gerindra jangankan akan seperti itu. Pak Prabowo dibully, dibully, difitnah, nggak pernah marah. Apa kata Pak Prabowo? Balas dengan kebaikan. Semua itu balas dengan kebaikan. Bang Riza, Bang Riza, kalau misalnya kemudian Budiman Sujatmiko dipecat oleh PDI Perjuangan, Gerindra siap nampung nggak? Saya kira itu pilihan orang yang tidak bisa kita paksa. Itu hak asasi orang. Banyak juga ada kader kita yang pindah ke partai, sah.
Ya sekarang pertanyaannya kalau misalnya dia dipecat mau ditampung nggak oleh Gerindra? Kan Ya, udah memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. Selama ini kami tidak pernah membatasi orang yang masuk ke partai maupun keluar partai. Itu berlaku di semua partai, tanya Mas Dedi. Di PDIP begitu, di semua partai begitu. Kita ini, katakanlah baru ada partai kami pindah ke partai tahu-tahu kita sama-sama mengusung capres yang sama, kan nggak apa-apa. Jadi ini bukan Itu kan niatan dari biasa. Gerindra untuk menyerang PDI Perjuangan. Tidak pernah dengan kami membajak hubungan Budiman baik, Sujatmiko. justru disikapinya begini Mbak Nana. Justru disikapi positif. Kenapa? PDIP itu partai pemenang pertama. Alhamdulillah Gerindra partai pemenang kedua. Partai Gerindra dan PDIP itu partai besar. Ini kedua partai ini partai yang baik. Kenapa partai? Karena kedua partai ini tidak hanya memenangkan partai pemenang dan kedua, tapi kedua partai punya kader yang diusung sebagai capres. Jadi Nana harus menyikapi baik. Partai Gerindra dulu ya kan bersama Ibu Mega, kemudian ngusung Jokowi Ahok, kemudian berkompetisi dengan Pak Jokowi 2 kali, kemudian bergabung, sekarang berkompetisi. Itu kan sesuatu yang baik. Tapi ini pada kenyataannya sekarang situasinya tidak seindah yang Anda katakan tadi. Sampai Pak Jokowi mengeluarkan pernyataan ini. Saya akan putarkan ya pernyataan Pak Jokowi. Situasi di tahun politik ini sudah mulai hangat-hangat kuku. Dan sudah mulai cenderung menghangat. Agak memanas tapi belum panas. Dan repotnya yang sudah panas itu justru antar kawan sendiri. Sudah mulai saling panas memanasi. Dalam tahun politik ini, kawan adalah kawan. Kalau racing, kalau balapan, boleh-boleh saja, tapi jangan sikut-sikutan. Apalagi tendang-tendangan. Kita ini saudara sebangsa dan setanah air, jangan dilupakan itu. Mas Ubed, saya ingin langsung Anda menganalisa ya pernyataan Presiden ini apakah mengacu ke serangan-serangan PDI Perjuangan ke Partai Gerindra dalam 1 minggu ini? Ya saya kira Presiden cukup banyak data untuk mengatakan itu bahwa memang eskalasinya naik. Beliau sebut sebagai panas kuku ya. Suam-suam kuku. Ya, jadi memang sedang naik. Saya justru melihat sebetulnya salah satu faktor yang membuat ketegangan politik terjadi justru pada Pak Jokowi. Kalau menggunakan analis aktor ya. Karena dukungan beliau lebih banyak terlihat kepada Prabowo misalnya. Dan saya sebenarnya heran dengan partai-partai besar ini kok begitu mudah seperti dipermainkan oleh, maaf saya sebutkan, oleh Pak Jokowi. Karena ya beliau kan sebetulnya juga kita lihat ada inkonsistensi dalam pernyataan. Tidak mau cawe-cawe lalu kemudian melarang cawe-cawe dan seterusnya. Ada inkonsistensi di situ. Dan kemudian juga sebetulnya seorang Jokowi ada masalah kaitannya dengan PDIP. Saya harus katakan itu. Fakta empiriknya misalnya Jokowi tidak mampu menaikkan elektabilitas PDIP. PDIP 2019 itu suaranya kurang lebih 19,33%. Hasil survei terakhir ya cuma naik 1,5%. Jadi apa dampak elektoralnya seorang Jokowi kepada PDIP? Jadi wajar saya melihat kalau Bu Mega agak naik tensinya. Karena melihat perilaku agak naik, saya sebut agak naik, karena perilaku sikap politiknya seorang Jokowi yang kemudian sudah jelas bahwa PDIP sudah mendeklarasikan Ganjar, tiba-tiba kemudian justru lebih dekat dengan Prabowo misalnya. Ini kan wajar di dalam politik. Jadi jadi menurut Anda panasnya situasi hari ini ya karena memang faktornya Pak Jokowi juga ya, yang membuat saya harus sebut itu karena ada inkonsistensi dari sikap dan juga pernyataannya Pak Jokowi ya. Betul. Oke, saya mau ke Bang Deddy dulu, nanti baru saya ke Istana ke Mas Joko. Bang Deddy, bagaimana kemudian Anda PDI Perjuangan merespon tadi pernyataan himbauan dari Presiden Jokowi bahwa jangan sikut-sikutan, jangan saling memanasi. Meskipun antar kawan, ini kan dianggap PDI Perjuangan dan Gerindra sama-sama kawan begitu. Pertama ya kalau panas itu tidak bisa dihindarkan. Kita tinggal di daerah Katulistiwa ini kan udah pasti panas. Ini bukan panas cuaca maksudnya. Ya apalagi sekarang suhu bisa sampai 36 derajat nih di Jakarta 34. Dan kalau di dalam menjelang pemilu panas itu dalam artian quote and quote memang ada banyak dinamika, ada banyak dialektika, ada banyak romantika, itu ya biasa aja. Sepanjang orang masih berada dalam koridor demokrasi, masih berada dalam koridor
perdebatan yang beradab, saya kira kita nggak perlu khawatir. Dari dulu sudah begitu. Namanya demokrasi riuh. Yang nggak mau panas itu cuma zaman Pak Soeharto dulu waktu Orde Baru. Panasnya dikit paling pas mau sidang umum MPR kan gitu tuh. Sebentar doang tuh panasnya. Nah kalau sekarang panas ya biasa. Sikut-sikutan ya kursinya cuma satu kok. Presiden cuma satu ya wajar orang berebut untuk satu tempat itu ya sikut-sikutan. Tapi kalau dibilang Bu Mega panas saya belum pernah melihat satu pun pernyataan atau gestur dari Bu Mega yang bisa dikatakan panas apalagi terhadap Pak Jokowi. Kita lihat berbagai event bagaimana hubungan Pak Jokowi Bu Mega di Kemayoran membawa Ibu Mega naik tangga, lalu ketika di Lenteng Agung, bagaimana mereka terlihat begitu akrab. Kemarin waktu Paskibraka juga seperti itu. Jadi gini ya, Ibu Mega itu saya kira salah satu dari sedikit ya politisi kita yang sudah ditempa oleh zaman melalui berbagai zaman yang sulit. Dan beliau bisa menempatkan diri secara pas. Misalnya gini, saya ambil contoh nih. Setelah itu hari Senin dikumpulin DPP. Udah pada panas tuh. Karena kan sebenarnya ada dinamika. Panasnya? Ada dinamika kan karena cuacanya Golkar udah dan juga PAN cuacanya juga panas juga Mbak. Karena kan bahwa ada aktornya. Waktu itu sore-sore memang panas tuh suhunya. Anda tadi udah bilang nih, Senin itu 1 hari setelah Ibu Golkar malah dan juga PAN mendeklarasikan. Ibu Mega malah bilang begini. Ke Prabowo Subianto. Ini yang namanya politik. Kalian belajar, kalian lihat. Tenang saja. Berarti memang suasana kebatinan di internal PDI Perjuangan agak panas ya? Ya kan setelah memang deklarasi Golkar PAN ke Prabowo Subianto. Kalau tidak panas justru aneh Mbak. Ya masa iya kita cuek-cuek aja dinamika terjadi setiap jam, setiap hari. Kalau kita nggak panas malah aneh. Tapi saya ingin tanya ya, panasnya itu karena merasa bahwa ada peran presiden di sini nggak sih? Yang membuat situasi menjadi panas, kami sampai pada hari ini tiba pada satu kesimpulan bahwa Jokowi, Pak Presiden Jokowi itu akan berlaku sebagai kader. Dalam artian preferensi politiknya tidak mungkin berubah dari Ganjar Pranowo. Tetapi sebagai presiden, dan ini pesan Ibu Mega juga, kami tidak pernah berharap Pak Jokowi sebagai presiden menggunakan instrumen-instrumen negara atau kekuasaan untuk menguntungkan salah satu calon manapun. Itu harapan atau itu sikap politik. Sikap politik. Itu harapan itu. Sikap politik. Ya. Gini, sekarang lihat secara empirik kan kita lihat memang ada beberapa peristiwa yang menunjukkan ketegangan antara Bu Mega dengan Pak Jokowi. Kita lihat misalnya pada peringatan 50 tahun PDIP misalnya. Itu kan terlihat bagaimana kemudian Bu Mega mengingatkan bahwa Anda adalah petugas partai, sampai kemudian posisi Jokowi di forum itu seperti tidak punya independensi sebagai presiden. Jadi itu sebenarnya warning dari seorang Megawati sebagai ketua umum partai. Jadi kalau dikatakan tidak ada ketegangan ya fakta empiriknya ada kok. Gitu. Saya nggak ini saya harus luruskan dulu. Gini supaya kita paham bahwa sebenarnya Ibu Mega, ini kenapa kita selalu konsisten memakai kata petugas partai. Ini yang selalu digunakan oleh lawan-lawan politik untuk mendowngrade PDI Perjuangan. Kita memahami partai itu sebagai kumpulan rakyat yang mengorganisir diri. Lalu mempunyai ideologi dan segala macam. Yang namanya petugas partai di PDI Perjuangan adalah orang-orang terpilih, primus inter pares. Yang bisa menjadi petugas partai itu adalah mereka yang diberi wewenang. Yang bisa bersikap seperti itu adalah kader yang ideologis. Saya membaca Jokowi itu bukan kader ideologis. Bukan kader ideologisnya PDI Perjuangan. Karena memang di data saya, saya tidak menemukan bahwa Jokowi itu ikut sekolah partai sebelum menjadi wali kota. Ada kaderisasi. Kader ideologi. Sekolah partai belum ada waktu itu. Iya, maksud saya itu yang saya maksud bahwa kalau kaderisasi ada proses itu yang tidak dilalui oleh seorang Jokowi. Saya mau tanya dulu ke Mas Joko. Mas Joko, bahwa Pak Jokowi diharapkan tidak menggunakan instrumen kekuasaan untuk cawe-cawe pada Pilpres 2024 itu harapannya PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Bang Deddy. Itu yang kita lakukan, Mbak. Dan Ibu Mega kan udah menunjukkan. Itu harapannya ya? Kalau beliau 2004 itu mau menggunakan instrumen itu, saya kira akan lain sejarah ini. Pidato kenegaraan kan clear sekali, jelas sekali yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kalau Anda menyatakan, jadi gini, istilah tentang lurah. Kalau istilah tentang lurah itu kan kita pahami teman-teman relawan semua ini kan masalah kedekatan pimpinan dengan rakyat gitu kan. Ada kedekatan hubungan. Dan pada konteks kedekatan hubungan itu seringkali ditafsirkan, orang menafsirkan saking dekatnya dengan presiden seolah-olah bisa legitimasi mengklaim bahwa ini adalah
keputusan dari Bapak Presiden begitu loh. Tapi kan faktanya pada pidato kenegaraan itu kan jelas sekali. Presiden menyatakan kalau konteksnya seperti itu, saya ini presiden. Saya adalah penanggung jawab politik nasional. Dan beliau berdiri dalam posisi yang betul-betul netral. Saya mau nambahin Mbak yang tadi dikatakan oleh Kang Ubed tentang Presiden Jokowi inkonsisten. Enggak. Selama ini kami di kantor staf Presiden terus-menerus mencatat dan melihat proses-prosesnya bahwa Presiden konsisten. Konsisten terhadap apa? Konsisten bahwa dia adalah pemimpin negara. Konsisten bahwa dia adalah penanggung jawab politik nasional di mana politik ini harus dijaga. Karena suka tidak suka, ke depan Indonesia itu punya peluang. Jadi Presiden tidak melakukan orkestrasi politik ya menurut KSP ya? Itu bisa. Arahan ada, iya. Arahan dalam artian begini, arahan itu hukumnya tidak wajib. Tetapi arahan itu adalah berupa masukan, berupa saran. Dan arahan harus kita lihat. nih? Bukan arahan. Partai-partai politik. Siapapun datang kepada Presiden sebagai penanggung jawab politik nasional, Presiden memberikan arahan. Arahan itu sifatnya adalah sebagai masukan, mau diterima syukur, tidak diterima silahkan. Masing-masing entitas politik itu punya independensi dan integritas sendiri untuk mengambil keputusan dari arahan yang diberikan. Tapi kan arahan Presiden itu legitimate sebagai pemimpin tertinggi di Republik ini. Pasti diikuti pasti. Ya, diikuti arahan Bapak Presiden Jokowi diikuti karena apa? Mereka butuh Pak Jokowi karena Pak Jokowi hari ini rakyat yang puas 82%. Ya, partai politik butuh itu. Coba kita lihat kesimpulan itu bisa keliru kalau kita melihat fakta-faktanya. Banyak narasi Presiden itu yang tidak konsisten. Bahkan terus dari awal ketika dia tidak mau mencalonkan presiden tahun 2013 bulan Februari, tahun 2014 kemudian menjadi calon presiden. Kemudian kebijakan untuk melarang ekspor batu bara tiba-tiba berubah menjadi boleh ekspor dan seterusnya. Jadi saya jawab Mbak kalau yang batu bara ini. Maksud saya tidak melempar tapi supaya memberikan contoh-contoh yang benar gitu supaya enggak menjadi mispersepsi gitu Mbak. Itu kan fakta empirik bahwa memang ada faktanya betul seperti itu tetapi fakta di dalamnya yang terjadi tidak seperti itu. Ya, kita melihatnya fakta empirik itu ada inkonsistensi. Karena penjelasannya kemudian yang kedua yang terakhir gitu. Karena ini menyangkut cawe-cawe. Bulan Mei Presiden mengatakan bahwa dia akan cawe-cawe urusan negara ini. Tiba-tiba kemudian di pidato kenegaraan dia bilang ini urusan ketua partai. Jadi di situ juga ada itu panggung depannya ya. Iya, panggung depan. Panggung kelihatan sekali. Ya? Saya kira ini inkonsisten. Jangan akui saja bahwa itu memang inkonsistensi dari seorang Jokowi. Dan itu politik. Bukan seperti itu. Saya mau ke Bang Panel baru sebagai relawan Projo ini. Bang Panel, bahwa Pak Jokowi dianggap melakukan orkestrasi politik dengan kepanjangan tangannya melalui Golkar, PAN, dan juga tangan relawan. Ini bagaimana Projo? Kalau masalah sampai membuat tadi teman-teman di PDI Perjuangan situasinya panas katanya. Satu hari setelah ya panas karena suhunya. Ya, tadi sebut loh. Jadi sebenarnya Mbak Ivana, yang mengkhawatirkan mungkin bukan koalisi kurus atau koalisi gendut. Tapi kemana arahnya Pak Jokowi ini. Karena Pak Jokowi faktor yang sangat menentukan nanti di 2024. Suka nggak suka. Gitu loh. Itu yang bikin dakdikduk. Gitu. Jadi karena faktor yang menentukan boleh cawe-cawe gitu menurut Projo? Ya kalau cawe-cawe kan udah disampaikan Pak Presiden juga. Bahwa dia cawe-cawe untuk kebaikan buat bangsa ini ke depan. Masa nggak boleh. Tapi dia juga memastikan bahwa dia tidak akan menggunakan. Saya juga akan memastikan bahwa Pak Jokowi tidak akan menggunakan instrumen negara untuk urusan kepentingan pemenangan politik. Anda meyakini itu ya? Iya. Oke. Gitu. Jadi tidak ada instrumen negara sedikit pun yang dipakai untuk melakukan intervensi terhadap Pilpres 2024. Terus? Nah kalau untuk konteks kami di Projo, kalau kami kan masih berproses. Ada kalanya nanti kita juga, ya kalau Mbak bilang tadi ada arahan atau cawe-cawe, pasti kami dengar. Gitu loh. Itu ada waktunya nanti. Gitu. Kita akan bergerak ke situ. Gitu. Tapi bahwa Presiden melakukan orkestrasi politik melalui tangan-tangan itu tadi, partai Golkar, PAN, dan juga relawan, masa memberikan arahan, masukan itu? Ya kalau ke situ saya pikir enggak lah, kan udah disampaikan di pidato kemarin. Oke, itu tuh tapi menurut Bang Ubed itu di panggung depan, panggung belakangnya nggak seperti itu. Bang Ubed ada di panggung belakang berarti dia, ngintip-ngintip di belakang. Saya kira sebagai akademisi, sebagai peneliti saya kira berhak ya untuk menganalisis lebih dalam persoalan itu. Gitu. Jadi saya kira memang faktanya seperti itu kok. Saya kira politik itu kan tafsir Mbak. Tafsir dari analisis, kemudian analisis itu menjadi sebuah tafsir gitu. Dan itu sah-sah aja yang dilakukan Bang. Jadi saya kira tapi ada hal yang harus diluruskan juga gitu. Supaya masyarakat itu tidak menjadi bias terhadap peristiwa-peristiwa politik yang ada hari ini. Itu yang harus menjadi pesannya dari Pak Presiden. Seperti itu kan. Pak Jokowi lebih dekat dengan relawan misalnya. Lebih menggiring relawannya mendukung dukungan Jokowi misalnya. Ketimbang misalnya
dekat dengan partai yang justru membesarkannya. Saya kira itu realitas yang harus kita ingatkan. Sulit Saya untuk kira enggak dipungkiri juga, ya. karena saya pegang data relawan dari 2012, 2014, 2019. Mayoritas kemana? 95 sampai 98% itu teman-teman tuh ya ada di kita. Oke. Jadi kalau hanya beberapa teman-teman kayak Projo, sebagian Bara JP, lain yang ini ya itu ya silakan hak politik dan belum ditentukan setahu saya. Masih nunggu nanti sikap presiden. Jadi kalau dibilang hanya dekat dengan relawan dan enggak juga. Oke, silakan Bang Riza tanggapannya. Ya jadi saya kira begini ya, bangsa ini kan bangsa yang besar. Semua presiden, bahkan semua pemimpin dimanapun ya, di komunitas manapun selalu ingin yang pertama ke depan harus lebih baik, itu pasti. Dan ke depan supaya berkelanjutan, itu pasti. Jadi wajar kalau seorang presiden atau ketua umum atau apapun pemimpin di komunitas apapun yang selalu berpikir ke depan harus lebih baik. Nah salah satunya selalu berpikir ingin pemimpin berikutnya juga pemimpin yang lebih baik. Saya kira itu normatif sesuatu yang baik. Tapi kan Pak Jokowi kader partai, petugas partai, yang partainya sudah memutuskan arahnya kemana. Bukan, itu yang harus dibedakan. Pak Jokowi itu sebagai presiden, Pak Jokowi itu sebagai kader partai, Pak Jokowi itu sebagai pribadi. Ini beda ini. Sebagai kader partai, tentu Pak Jokowi akan memahami, mengerti apa yang menjadi kebijakan partai. Sebagai presiden juga mengerti, tidak akan menggunakan instrumen negara pemerintah untuk kepentingan capres tertentu. Saya kira sepakat. Tapi saya ingin sebagai pribadi ini tidak bisa, hati ini tidak bisa dibelok-belokkan. Hati ini memang hati kita. Oke, maksudnya apa nih hatinya Pak Jokowi kemana? Hatinya Pak Jokowi itu tidak bisa dibelok-belokkan. Kalau ada kecenderungan pada capres tertentu, tidak bisa dilarang. Ketua umum Anda maksudnya? Tidak bisa dilarang, ya kan? Ya saya pribadi melihat Pak Jokowi ini ingin ke depan dipimpin oleh pemimpin yang lebih baik. Saya melihat Pak Jokowi itu mungkin sudah melihat kemampuan, kompetensi, integritas dan daripada Pak Prabowo karena dalam satu kabinet. Dan tentu Pak Jokowi juga sudah mengerti kapasitas Pak Ganjar, sudah juga mengerti kompetensi Pak Anies dan sebagainya. Poin saya adalah tidak salah kalau Pak Jokowi sebagai presiden hatinya memilih satu di antara tiga itu tidak salah. Saya ingin tanya terakhir ya Bang Riza ya, karena kita waktunya udah habis. Gerindra merasa diuntungkan nggak dengan situasi ini? Tentu Gerindra sangat senang apabila bahwa Pilpres ke depan ini berkelanjutan. Pak Prabowo sudah menyampaikan akan melanjutkan program-program. Jadi merasa diuntungkan ya? Tentu kami Partai Gerindra, tadi saya bilang, kan apa yang disampaikan Pak Jokowi sudah jelas pada ulang tahun. Bahwa kinerja kerja keras Gerindra sangat baik, perlu ditingkatkan kembali. Pak Prabowo semakin meningkat dan sebagainya, perlu diteruskan kerja keras ini. Jadi kami tentu senang kepemimpinan Pak Jokowi yang baik. Dan kami sebagai partai pendukung pemerintah akan melanjutkan program Pak Jokowi. Bapak mau menambahkan? Ya saya tambahin sedikit. Buat saya menjelang pemilu kondisi panas itu biasa. Itu biasa. Semua bermanuver politik itu biasa. Cuman kami berharap dalam konteks pemilu nanti kita semua jangan jadi agen-agen hoax. Agen-agen yang membuat friksi di bangsa ini, ya agen-agen isu sara karena ini langkah mundur. Kita berharap lebih kita kedepankan lagi kebutuhan akan persatuan nasional ke depan. Karena ini yang jadi syarat, ini adalah salah satu syarat bagaimana kita bisa lompat. Dan terakhir, dalam politik 2024, Projo terbuka dengan siapapun. Projo belum ada keputusan ya? Enggak, terbuka dengan siapapun. Kita akan bergandengan dengan siapapun, ya. Mau PDI, mau Gerindra, sepanjang kita punya sama-sama agenda untuk memajukan Indonesia, kita akan. Baik. Sama PDI kita udah rasakan 2014, 2019. Jadi ini Projo main dua kaki juga ya. Projo main dua kaki juga nih, sama seperti Pak Jokowi kalau menurut banyak orang. Kita akan tanya nanti bagaimana tanggapan dari teman-teman mahasiswa soal situasi politik yang memanas antara PDIP dengan Gerindra. Apakah teman-teman mahasiswa melihat ini sebagai pemanasan jelang pemilu 2024? Kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita akan langsung bergabung bersama dengan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul. Selamat malam Reza dan juga Rizal. Siapa duluan ini? Izin Mbak, mungkin saya dulu Mbak. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi mungkin saya menanggapi dulu tadi mengenai pembahasan yang pertama nih, mengenai food estate. Kalau menurut saya pribadi, food estate itu harus dengan perencanaan yang matang, Mbak. Mengapa? Supaya tidak ada anggaran yang terbuang-buang nantinya. Sedangkan kalau kita lihat yang sekarang, fenomenanya adalah anggaran yang diberikan tidak dilanjutkan. Jadikah memang proker ataupun pembangunan di negeri ini memang harus trial dan error atau seperti apa? Oke. Kalau memang mau dilanjutkan, silakan dilanjutkan gitu. Jadi inti pertanyaan saya adalah, kenapa Bapak Jokowi memberikan langsung mandat kepada Menteri Pertahanan untuk pembangunan food estate ini? Sedangkan secara tugas pokok dan fungsi, ada kementerian-kementerian lain yang menaungi. Mungkin itu. Apakah memang ini sebagai ajang politik pada tahun ini atau seperti apa? Atau memang keberpihakan Bapak Jokowi atau seperti gimana? Mungkin Ini pertanyaannya bagus sekali ini. Ada motif politis nggak di balik penunjukan Pak Prabowo dalam proyek food estate ini? Menarik sekali pertanyaannya. Oke, satu lagi. Bagus nih teman-teman Esa Unggul. Silakan. Izin masuk, Mbak. Ya, saya hanya ingin mempertegas bahwasanya menurut kami sebagai pemilih muda, kami tidak peduli dengan drama-drama yang ada pada elit politik saat ini. Yang kami peduli ialah bagaimana kebijakan saat ini sangat berpengaruh terhadap generasi kami kelak. Dan sebenarnya juga ini dampak daripada cawe-cawenya daripada Bapak Joko Widodo, di mana situasi yang agak memanas ini ialah endorsement yang diperbutkan daripada bakal calon dan para partai parpol, terkhusus saat ini ialah PDIP dan Gerindra. Dan pertanyaan saya ialah bagaimana para bakal calon dan para elit politik merebutkan suara generasi kami, generasi muda, dengan ide dan gagasan, bukan dengan drama politik ataupun menunggu arahan daripada Bapak Joko Widodo. Sekian, terima kasih. Oke, bagus sekali nih. Berarti teman-teman mahasiswa Mas Joko melihat bahwa memang ada cawe-cawenya Pak Jokowi terhadap elit-elit partai politik di Republik ini. Dan tadi pertanyaan pertama, apa sebetulnya motif Pak Jokowi menunjuk Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan menggarap food estate? Apakah ada motif politis? Silakan Istana. Ya tadi kan udah saya jelaskan di awal bahwa ketika pandemi COVID, ketika masyarakat kita masih dalam posisi menunggu semua pandemi ini turun, maka satu-satunya kekuatan bangsa ini yang bisa digerakkan dengan cepat itu adalah TNI. Dan TNI di bawah mana? Di bawah Kementerian Pertahanan untuk masuk ke area-area geografis yang sulit. Nggak ada dalam pertimbangan Bapak Presiden ini masalah urusan politis atau non politis. Jadi nggak ada motif politis? Nggak ada itu. Itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi terkait soal cawe-cawe, jadi hubungan yang sekarang justru inilah saya hadir. Ini teman-teman mahasiswa loh. Iya, makanya dalam kesempatan ini harusnya saya tadi diberi kesempatan agak panjang cerita tentang masalah cawe-cawe. Nanti bisa berdua panjang lagi. Supaya adik-adik mahasiswa itu juga ngerti bahwa cawe-cawe, sekali lagi, cawe-cawe yang dilakukan Bapak Presiden itu adalah bukan cawe-cawe terkait politik elektoralnya. Tetapi cawe-cawe Bapak Presiden adalah memastikan bahwa peluang yang dimiliki oleh bangsa ini sekarang itu benar-benar bisa dimanfaatkan dan diambil oleh siapapun yang terpilih nanti pada pemilu berikutnya. Sehingga siapapun yang terpilih itu mendapatkan kepercayaan utuh dari masyarakat dan mampu mengambil putusan-putusan yang lebih strategis ke depannya. Karena ingat loh Mbak, peluang kita ini ada dua, demografi dan kepercayaan internasional, dan ini harus kita manfaatkan betul-betul. Oke, Mas Ubed, Anda melihat bahwa teman-teman pemilih muda ternyata juga membaca situasi ketegangan hubungan antara PDI Perjuangan dan juga Gerindra itu ya karena memang ada cawe-cawenya Presiden Jokowi. Ya, saya kira mahasiswa sekarang cerdas ya melihat realitas politik kita yang kemudian mereka lihat performanya buruk ya dengan berbagai catatan-catatan. Terutama mahasiswa konsen dengan korupsi yang merajalela misalnya dengan skor indeksnya 34. Performa yang buruk itu membuat mereka kemudian berpikir bahwa konteks drama yang sekarang terjadi, orkestrasi yang terjadi itu bagi mereka nggak penting. Yang diberikan mereka adalah misalnya tadi pertanyaan kedua, itu soal gagasan. Saya itu pertanyaan menarik. Jadi mereka kritik terhadap pola cawe-cawe. Di saat yang sama mereka juga melihat tidak ada perdebatan gagasan di antara para capres, termasuk juga misalnya gagasan
apakah kemudian gagasan Jokowi ini akan dilanjutkan? Saya melihat justru akan banyak persoalan yang diwariskan oleh pemerintahan ini yang harus ditangani oleh presiden berikutnya. Jadi mewarisi persoalan, tidak hanya mewarisi pembangunannya harus dijalankan oleh generasi presiden berikutnya, tapi beban persoalan memang cukup berat di tahun-tahun ke depan. Jadi memang sudah tidak bisa ditutupi lagi ya dari para pemilih ini bahwa memang ada cawe-cawe presiden. Kalau Anda membacanya seperti itu pendapat mereka. Dan mereka khawatir dengan situasi itu karena tidak terlalu banyak dipikirkan tentang mereka. Padahal mereka penentu masa depan Republik ini dengan pemilih yang jumlahnya lebih dari 52% di 2024. Nah, itu pesan untuk mereka berdua. Ya, ini makanya saya ingin tanya nih ke para tim ses. Bang Deddy, singkat saja, itu tadi teman-teman mahasiswa bertanya bahwa mereka nggak peduli sebetulnya dengan drama politik yang terjadi di elit. Yang mereka pedulikan adalah apa yang ditawarkan oleh capres Anda, gagasan apa yang ditawarkan oleh capres Anda kepada mereka, para pemilih muda. Saya mau challenge mereka justru. Kenapa nggak dibalik cara berpikirnya? Kalian mau presiden yang akan datang melakukan apa? Kalau soal program, manifesto, apa namanya, program prioritas, visi misi, semua udah ada. Kita bisa bikin tuh kayak disertasi S3. Yang menjadi pertanyaan bagi kami, bagi Pak Ganjar, anak-anak milenial Gen Z ini maunya apa? Dan lihat pemimpin yang mana yang paling mungkin menjalankan apa yang kalian impikan itu. Pemimpin mana yang bisa berlari cepat? Pemimpin mana yang mempunyai kekuatan moral untuk melakukan apa yang diharapkan oleh anak-anak muda itu? Kami malah menunggu. Jangan tunggu jualannya Pak Ganjar. Kalian maunya apa Pak Ganjar? Saya kira itu yang paling penting. Ayo ngomong. Jadi mungkin setelah ini teman-teman dari SA Unggul bisa menghubungi Bang Deddy ya. Sebagai wakil koordinator relawan. Yes. Ya, jadi nanti gak usah sebagai relawan lah, sebagai teman relawan aja. Saya kan nggak tua-tua amat, bisa masuk milenial. Bisa memberikan masukan-masukan ya. Kita tunggu. Jadi sebetulnya maunya mahasiswa itu sudah kelihatan kok. Sudah kelihatan, mereka nggak mau praktek korupsi merajalela lagi. Mereka nggak mau lingkungan ini rusak. Mereka ingin lapangan pekerjaan. Mereka sudah sampaikan. Dan saya kira apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi juga nggak jelek-jelek amat. Lihat bagaimana petinggi-petinggi di negara ini nggak ada pilih bulu, sikat. Lihat bagaimana kita naik dari urutan 36 ke 34. Saya kira persoalan korupsi bukan persoalannya presiden atau elit. Ini kita perlu memang lembaga-lembaga yang kompeten, orang-orang yang kompeten, tetapi juga kebiasaan masyarakat kita harus Oke, ini waktunya udah habis nih. Silakan. Bang Riza pendek aja, pendek. Jadi saya kira benar ya teman-teman mahasiswa SA Unggul bahwa bagaimana ke depan, bagaimana generasi mereka, bagaimana generasi muda. Itulah selalu yang menjadi harapan, mimpi, dan apa yang diimplementasikan oleh Bapak Prabowo. Bapak Prabowo itu sejak dulu hingga hari ini selalu ingin generasi mudanya maju, generasi mudanya kuat, dan selalu memberi kesempatan sebesar-besarnya, seluas-luasnya bagi generasi muda. Implementasinya di mana-mana, di partai umpamanya. Selalu memberi kesempatan anak-anak muda di partai, generasi milenial. Tapi ini udah 3 kali nyalon, Bos. Untuk untuk maju, untuk tampil, diberi kesempatan. Makanya nggak heran kalau di Partai Gerindra banyak caleg-caleg itu dari kelompok generasi muda. Dan Bapak Prabowo itu selalu ingin sekali generasi muda ini maju, besar, dan memimpin bangsa ke depan. Oke, itu tadi penawaran dari Partai Gerindra ya. Kita lihat nanti dari visi misinya seperti apa yang disampaikan ataupun yang akan diberikan oleh Pak Prabowo kepada generasi muda. Karena konkretnya itu ditunggu Bang, program-programnya apa saja. Ya banyak sekali program untuk kepentingan bangsa dan negara dan khususnya nanti generasi berikutnya, muda. Masih masuk masa kampanye nanti ya. Bang Panel karena tadi sudah memberikan harapan, kita waktunya udah habis. Tapi singkat saja, 30 detik saya kasih. Ya, pemilu 2024 sebentar lagi. Bisa jadi besok kita akan bergandengan tangan dengan yang baru, ya, atau bergandengan tangan dengan teman-teman yang lama. Yang penting buat kita adalah bagaimana platform menuju Indonesia maju ini bisa kita pikirkan. Jadi proyek gandengan tangan sama siapa? Sama siapapun kita siap. Yang penting saya dalam waktu dekat ketemu sama bosnya. Yang penting platform Indonesia maju. Tadi yang disampaikan Mas Joko tentang potensi lompatan, jangan sampai momentum emas ini lewat begitu saja, tidak bisa dipetik oleh calon pemimpin ke depan. Itu jadi concern kita. Baik, kita dengarkan nanti sama-sama sentilan dari teman-teman komisi. Saya mau titip satu kata lagi buat anak muda ini. Dari tangan Ibu Mega sudah lahir 2
satu orang presiden dan mudah-mudahan satu presiden lagi yang muda. Oke, itu nanti waktu yang akan menjawab ya, Iya Bang Deddy ya. dong. Kita akan jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tepuk tangan untuk diskusi malam hari ini, luar biasa, hangat sekali. Seperti biasa, Komika datang ke CNN, kita bertemu dengan politisi-politisi hebat. Betul. Favoritku hari ini toh. Ya, siapa ada tuh? Pak Joko. Datang mewakili KSP. Beliau meluangkan waktunya demi CNN. Ini menunjukkan bahwa kalau Bang Abalin nggak bisa hadir ya. Ya, harusnya Bang Abalin. Iya. Ya. Kembali lagi di luar kota. Soalnya kalau yang panas-panas gini biasanya Bang Abalin biasanya. Tapi kalau favorit gua favorit gua adalah Bang Riza Patria. Tahu nggak ini siapa sebelumnya? Hah? Tahu nggak siapa? Wakil Gubernur DKI Oke. Jakarta tahun 2019 yang bisa menjadi wakil gubernur karena Bang Sandi mengundurkan diri. Itu kan artinya ya. Artinya apa? Kalau jabatan bisa diberikan melalui giveaway. Dipilih DPRD. Bisa ya ternyata ya. Bisa. Ih, kalau PAW, tokoh PAW. utama malam hari ini masa kau nggak bahas toh? Apa tuh? Tokoh utama ada Bang Deddy Sitorus. Wis. Bang Deddy Sitorus, Bang. Pak Budiman sehat Bang ya? Sehat. ya? Alhamdulillah sekarang udah sehat, rekeningnya udah bagus tuh. Oh, iya, sehat. Apa tiba-tiba ngomongin rekening? Kemarin lantang banget dia mendukung Prabowo. Mendukung Prabowo. Gak ada takut-takutnya dipecat PD. Bang, mau ngasih tahu aja Bang, kalau di kantor nih Bang ya, biasanya ada orang yang udah nggak takut lagi dipecat kantor tuh cuma satu alasannya. Kenapa? Dapat offering di tempat lain. Biasanya Ya. begitu. Ya nggak tahu siapa yang offering ya. Ya, mungkin Bang Rizal tahu siapa yang offering. Angka gimana angka? Kita nggak ngomongin angka di sini, karena kita di sini ngomongin topik yaitu PDIP dan Gerindra kondisinya memanas. Nah. Iya, banyak netizen yang bertanya-tanya gitu. Sebenarnya Pak Jokowi itu ada di pihak mana sih? Apakah di pihak Pak Ganjar atau di pihak Pak Prabowo? Daripada kita bertanya-tanya, kita tanya langsung saja ke Pak Joko. Saya mau nanya nih Pak, KSP itu apa Pak artinya Pak? Apakah sudah jadi kantor staf Pranowo? Apa kantor staf Prabowo? Iya, apa jangan-jangan ya kantor staf persatukan saja? Nah kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Tapi kalau ngomongin abang-abang ngomongin tentang PDI dan Gerindra panas, sakit hatiku Bang. Kenapa? Dulu abang-abang harmonis sekali dulu. Sampai hari ini harmonis. Sampai hari ini. Salaman. Saya nggak. Gara-gara komika langsung harmonis. Gampang Pemersatu bangsa ternyata. Komika pemersatu bangsa. 2009. Ya. Semuanya dalam satu posko pemenangan yang sama. Ya. Mega Pro. Bang, kalau aku dulu ngelihat Bang, waktu aku masih ngikutin politik Bang. Mega Pro itu kalau ibarat motor. Memang motor. Memang motor. Kalau kita ibarat Jangan sebut merek. PD itu adalah roda belakang. PD itu roda belakang. Ya. Gerindra roda depan. Ya. Itu kan udah jelas banget, sinergi banget gitu. Ya. Kalau ini panas, roda ini panas Bang, terus tiba-tiba pisah. Motornya jatuh tergeletak di pinggir jalan. Ya. Nggak bisa balapan. Langsung disalip sama Pak Anies naik sepeda. Kita nggak tahu ya. Nama saya Aldo. Nama saya Dito. Terima kasih. Oke, lucu. Terima kasih teman-teman dari Komisi.co atas sentilan-sentilannya. Semoga panasnya situasi politik antara dua partai ini tidak merembet ya ke hal-hal yang lain, dan nanti kita akan lihat. Lu itu doanya. Nanti kita lihat bagaimana konstelasi politik beberapa bulan menjelang pendaftaran, karena biasanya lebih panas lagi. Ya, terima kasih tadi Komisi.co, Aldo dan juga Duto, sekaligus menutup penampilan ataupun diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir di studio dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Esa Unggul. Kita ketemu lagi Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.